Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, eh, pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita semua masih diberikan nikmat kekuatan dan kesehatan. Kemudian bersama-sama hadir di Meeting Lontara edisi ke-64 malam ini untuk belajar bersama dengan narasumber hebat kita. Saya perkenalkan beliau, Bapak Andi Muhammad Subair dari SDIT Wahda Islamiyah 01 Makassar. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya salam dan selawat kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Rahmatan lil Alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, spesial untuk narasumber hebat kita malam ini, yang terima kasih banyak Pak Andi Muhammad Subair telah hadir bersama kami di Rumit Lontara malam ini untuk berbagi bersama, belajar bersama dengan teman-teman guru dari seluruh Indonesia yang alhamdulillah pada kesempatan ini masih sempat meluangkan waktunya untuk bersama-sama belajar bersama kita semua. Sekedar saya ingin memperkenalkan narasumber hebat kita malam ini. Nama lengkap beliau Bapak Andi Muhammad Subair ST SPD. Tanggal lahir 8 April 1994 di Ujung Pandang. Instansi tempat kerja beliau adalah SDIT Wahda Islamiyah 01 Makassar. Karya buku dan tahun terbit yang ISBN yang pertama adalah Aku dan Karyaku, penerbit Kanaka Media 2020. Yang kedua, Jalan Menuju Firdaus, penerbit Kung Fayakun tahun 2020. You Are My Hero, penerbit Kanaka Media tahun 2020. Pendidik dan Pelajar yang Dirindukan Surga, penerbit Media Guru. Yang kelima, Mutiara Wahda, penerbit Kanaka Media tahun 2020. Keenam, Modul Pembelajaran BDR kelas 5 tema 4, penerbit Dinas Pendidikan Kota Makassar tahun 2020. Yang terakhir, Modul Pembelajaran BDR kelas 5 tema 6, penerbit Dinas Pendidikan Kota Makassar tahun 2021. Itu karya buku yang telah ditulis oleh beliau. Selanjutnya, saya bacakan prestasi dan keahlian beliau. Yang pertama, pembicara nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Pusdatin dan P4TK, TKPLB, dan Google Repo tahun 2021. Dua, guru inspirator versi P4TK, TKPLB, Kemdikbud tahun 2021. Tiga, instruktur nasional pembuatan komik edukasi tahun 2021. Empat, Google Senior Leaders Lab 2021. Lima, Google Certificate Educator 2020. 6. Penulis modul BDR Jenjang SD Kota Makassar 2020 hingga 2021. 7. Instruktur Nasional Matematika Nusantara. 8. Peserta terbaik pertama Diklat Budaya STEM yang diselenggarakan P4TK PKN IPS Kemdikbud 2020. 9. Peserta dengan predikat lulusan amat baik Diklat Model Pembelajaran Berbasis HOTS Guru Bahasa Indonesia SD P4TK Bahasa Indonesia Kemdikbud. 10. Peserta dengan predikat lulusan amat baik pada Diklat Daring Penempatan TK yang diselenggarakan P4TK Matematika tahun 2020. 11. Pemateri nasional media pembelajaran yang diselenggarakan PGRI dan IGI. 12. Peserta Diklat Didamba yang diselenggarakan P4TK IPA Kemdikbud. 13. Peserta Diklat P4TK PLB, P4TK Penjas dan PK, P3TK KPTK Kemdikbud. 14. Peserta pembatik level 3 yang diselenggarakan Pusdatin Kemdikbud 2020. Instruktur desain grafis dan penempatan media pembelajaran digital 2017 sampai sekarang. Guru sasaran program peningkatan kompetensi pembelajaran PKP berbasis HOTS yang diselenggarakan
Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Kemdikbud tahun 2019. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa kami bacakan satu persatu Bapak dan Ibu. Narasumber hebat kita malam ini luar biasa Bapak Ibu. Jam terbang beliau ini cukup padat dan alhamdulillah malam ini kita mendapat kesempatan yang begitu luar biasa untuk bersama-sama dengan beliau belajar bersama. Semoga malam ini kegiatan kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan insya Allah selama kurang lebih 2 jam ke depan, saya Samsir Bilawan dari UPT SMP Negeri 1 Masamba akan bersama-sama dengan beliau dampingi untuk memandu kegiatan ini. Untuk lebih efektif dan efisiennya waktu kita malam ini, saya persilakan kepada narasumber hebat kita, Bapak Andi Muhammad Subair, untuk memaparkan materinya. Silakan Ustadz. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat taufik dan hidayahnya lah kita dapat kembali menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai guru Indonesia, yaitu pembelajar. Kemudian tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus tim Lontara yang telah memberikan kesempatan perdana untuk berbagi ilmu dan belajar bersama terkait pemanfaatan media infografik ini. Dan yang saya banggakan seluruh para guru-guru hebat pembelajar se-Indonesia yang telah bergabung pada kegiatan Lontara edisi ke-64 ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk mengimplementasikan seluruh materi-materi yang kita pelajari pada hari ini, insya Allah. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung masuk ke pembahasannya. Nah, Bapak Ibu Guru yang saya banggakan, seluruh yang saya buat ini adalah murni dari Canva ya. Nah, jadi sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, 15 menit membuat infografik ala desainer. Nah, mengapa 15 menit? Karena memang kenyataannya adalah ketika kita membuat sebuah infografik di Canva, itu kurang lebih ya, waktu yang dibutuhkan hanya 15 menit. Apatah lagi aplikasi Canva ini sudah marak ya di telinga kita, begitu banyak webinar-webinar tentang Canva ini, baik yang disampaikan oleh Pak Samsir atau Ibu Ira dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa aplikasi ini adalah aplikasi yang sangat mudah. Nah, mengapa mudah? Karena aplikasi ini poin pentingnya adalah diedit, kemudian dimodifikasi. Nah, itu saja kalau di Canva, diedit, kemudian dimodifikasi. Apatah lagi ya, kembali saya mengajak rekan-rekan guru hebat, dimanapun berada, untuk mengaktifkan akun pembelajaran, ya akun belajar ID kita. Nah, karena kenapa? Dengan akun gratis tersebut, Bapak Ibu Guru bisa mengakses seluruh fitur Canva. Ya, kalau Canva kan ada tiga sebenarnya. Ada versi gratis, ada yang education, ada yang untuk desainer. Nah, yang umum kita kenal itu ada 2, yang gratis dan untuk pendidikan. Nah, kalau kita menggunakan akun pembelajaran ID, itu gratis seumur hidup insya Allah. Dan batas aktif ya akun pembelajaran ini sampai akhir bulan depan. Ya, akhir bulan depan. Baik. Bapak Ibu yang saya banggakan, para guru pembelajaran yang hebat, tema kita pada malam hari ini adalah 15 menit ya, membuat infografik ala desainer. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita terkait infografik, karena pada hakikatnya ya, khususnya di masa pandemi ini, begitu banyak jenis-jenis infografik yang bersebaran di media sosial, entah kita sadari maupun tidak kita sadari. Yang pertama, kita harus mengenal apa sih itu infografik. Ya, ini saya skip saja karena sudah dijelaskan oleh moderator hebat kita. Nah, pada intinya, apapun yang kita desain, ya, khususnya menggunakan Canva itu ada rumusnya, yaitu AMD. Ya, jadi sebagai desainer, cuma 3 modal kita. Amati, setelah kita amati, kita modifikasi, kemudian kita lakukan
diseminasi. Ya, hasil karya kita harus disebar supaya orang lain bisa mengambil faedah yang begitu banyak. Ya. Jadi ini yang harus kita tanamkan, bahwa mendesain itu adalah hal yang sangat mudah. Ya, baik yang baru belajar, yang sudah belajar, ataupun yang sudah mahir. Kemudian, materi kita pada malam hari ini secara umum terbagi 5. Yang pertama adalah apa sih itu infografik? Ya, kemudian mengapa kita harus menggunakan infografik? Ya, karena saking banyaknya ya media pembelajaran, tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga kita harus memvariasikannya. Kemudian, apa sih itu tipe-tipe infografik? Nah, kemudian setelah kita mengenal tipenya, kita bisa merancang. Ya, merancang infografik yang akan kita buat berdasarkan tipe. Ya, jadi tipe menentukan perancangan. Kemudian yang terakhir adalah apa manfaat infografik dalam pembelajaran ini. Yang pertama, secara umum adalah infografik merupakan kumpulan gambar ya, kumpulan gambar, bagan, dan teks minimal. Nah, ini kata kuncinya sebenarnya, teks minimal. Jadi kalau kita membuat infografik, tidak membutuhkan kalimat yang terlampau panjang. Ya, karena kenapa? Inti dari sebuah infografik, teksnya minimal ya, artinya tidak terlalu panjang, esensinya didapat, dan ada gambar sebagai penjelasnya, yang memberikan gambaran umum topik yang mudah dipahami. Nah, untuk lebih mudahnya bisa kita lihat gambar ini ya. Ada informasi atau data, kemudian kita tambahkan dengan grafis atau aset visual. Nah, itulah esensi dari sebuah infografik. Kemudian, timbul pertanyaan, kenapa sih kita harus menggunakan infografik? Ya, berbagai literasi ya, yang menjelaskan tentang infografik ini. Menurut saya, dari literasi-literasi yang ada, itu ada 5 alasan. Yang pertama adalah mudah diingat. Kenapa mudah diingat? Karena infografik itu terdiri atas 1 lembar. Ya, 1 lembar. Untuk per materi. Ya, jadi kalau infografik ini, saya belum mendapatkan sebuah referensi yang menyatakan bahwa dia bisa berseri ya. Melainkan infografik ini adalah sebuah media pembelajaran atau media informasi yang terdiri atas 1 lembar. Sehingga dia mudah diingat, kemudian cepat diterima, khususnya untuk peserta didik, kemudian mudah dicerna. Kenapa mudah dicerna? Karena terdiri atas teks minimal. Sehingga tidak membuat pembaca kebosanan ya dalam mengartikan kalimat-kalimat yang tertuang pada infografik kita. Kemudian menarik. Kenapa menarik? Karena tersedia gambar yang melambangkan atau mensimbolkan inti dari sebuah kalimat. Kemudian mudah dibagikan. Baik, Bapak Ibu Guru yang saya banggakan, di antara tipe infografik ada yang dinamakan dengan grafik campuran. Nah, tipe ini menyajikan data dalam wujud berbagai macam grafik. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ada dalam bentuk diagram ya, kemudian ada dalam bentuk persen, ada bentuk grafik, piktogram, kemudian ada dalam bentuk gambar, ya, kemudian ada dalam bentuk teks. Nah, ini adalah salah satu bentuk grafik campuran. Nah, kemudian tipe yang kedua adalah daftar infografik. Nah, daftar infografik ini merupakan sebuah daftar yang disertai penjelasan dan grafik. Ya, bisa dilihat di sini ya. Ada sebuah grafik. Nah, yang garis-garis ini adalah sebuah penjelasannya. Atau mungkin ada sebuah grafik ya, persen. Kemudian ada di sampingnya lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh jenis-jenis tipe infografik dalam kategori daftar. Biasanya untuk guru-guru matematika ya, saya perhatikan biasa dia menggunakan untuk tipe ini. Kemudian, nah untuk guru-guru sejarah ya, saya biasa dapatkan teman-teman yang mengajar sejarah, itu menggunakan tipe infografik timeline. Nah, karena fungsi dari timeline ini adalah menyajikan data yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Misalnya ekonomi ya, proses ekonomi atau proses kemerdekaan. Nah, itu bisa ada menggunakan unsur infografik timeline.
Yang keempat, nah ini yang paling sering digunakan entah itu guru sains ataupun guru SD ya, khususnya yang mengajar tematik, terlebih lagi saya sering menggunakan ini, yaitu tipe yang keempat, how to guide ya, bagaimana tipe infografik ini menjelaskan tentang langkah-langkah atau proses. Misalnya kita mengajarkan sebuah materi metamorfosis kupu-kupu. Nah, jika kita memberikan sebuah materi dalam bentuk teks, maka itu kurang menarik bagi sebagian peserta didik. Tapi kalau kita rangkum, kita singkatkan dia dalam bentuk sebuah satu halaman infografik seperti ini, di mana terdiri atas suatu gambar, kemudian gambar ini dijelaskan secara singkat, maka itu lebih mudah untuk dipahami oleh peserta didik kita. Atau misalnya, kita mengajarkan sebuah nama-nama bendera atau negara ASEAN. Kita buat infografiknya dalam bentuk proses, misalnya touring, ya apa yang dilalui dulu, kemudian setelah kita melewati Indonesia negara apa. Nah ini tentunya membuat penyajian materi kita lebih menarik. Berikutnya adalah tipe infografik perbandingan. Nah, kalau tipe ini membandingkan atau mengkontraskan dua atau lebih sebuah subjek yang berbeda. Misalnya ya, kita mengajarkan sebuah mata pelajaran tentang planet. Nah, kita bisa membandingkan bagaimana tentang bumi dengan Saturnus. Ya. Atau misalnya mungkin kita mengajarkan jenis-jenis batuan. Nah, bisa dibuatkan dalam bentuk perbandingan seperti ini. Terdiri misalnya jenis batuannya apa, kemudian secara etimologi, bagaimana proses terbentuknya, kemudian untuk setiap batuannya ini apa kata kuncinya, kemudian masing-masing contoh dari jenis-jenis batuan yang kita buatkan. Nah, tentu kalau modelnya seperti ini, selain menarik, insya Allah akan lebih mudah ya diingat dan dipahami oleh peserta didik kita. Ini tipe infografik yang kelima. Kemudian, nah, tipe infografik yang keenam, ya, peta atau lokasi. Nah, kalau tipe ini, Bapak Ibu Guru yang hebat, fungsinya adalah menyajikan sebuah data yang terkait dengan suatu lokasi. Misalnya kita mengajarkan sebuah materi tentang flora dan fauna. Nah, di Canva kita bisa mendesainnya. Ya, misalnya untuk pulau ini, apa-apa saja hewannya. Nah, sisa nanti kita detailkan atau kita masukkan ke dalam peta tersebut. Atau misalnya kita mengajarkan suatu sejarah, di mana materi tersebut adalah sebuah wilayah yang ingin kita jelaskan kepada peserta didik, maka insya Allah di Canva juga tersedia. Bisa kita nanti detail bagaimana sih mencari elemen-elemennya. Karena hakikatnya ya, pada aplikasi Canva ini, kita cuma bermain di dua. Kalau bukan di elemen, di foto. Nah, pada hakikatnya seperti itu. Kemudian, yang berikutnya adalah jenis-jenis tipe infografik foto. Nah, kalau jenis ini Bapak Ibu Guru, ada foto yang ditampilkan ya, dengan ukuran foto yang lebih dominan dibandingkan teksnya. Karena itu ciri khasnya dari foto infografik. Fotonya lebih dominan dibandingkan teksnya dari segi ukuran. Kemudian ada penjelasan dari setiap gambar yang dipilih. Kemudian tipe infografik yang sering juga digunakan adalah anatomi. Nah, ini misalnya kita mengajarkan mata pelajaran biologi. Nah, tipe infografik ini sangat cocok. Misalnya saya mencarinya atau membuatnya di Canva tentang organ pencernaan. Nah, ini sudah tersedia di Canva. Mulai dari hati, ya, pankreas, kemudian lambung, usus. Kemudian bagaimana sih kalau misalnya anatomi tubuh tersebut atau organ tersebut mengalami gangguan. Nah, kita juga bisa mendesainnya seperti ini. Jadi insya Allah lengkap ya kalau di Canva. Sisa kita explore lebih jauh. Bahkan infografik ini bisa menggunakan augmented reality kalau kita menggunakan Canva. Insya Allah nanti saya jelaskan jika ada waktu luang. Nah, yang terpenting adalah bagaimana Bapak Ibu Guru bisa merancang sebuah infografik. Apapun medianya, ketika kita membuat sebuah media tentu ada perancangan, ya, perancangannya. Nah, kalau kita merancang sebuah infografik, yang paling pertama harus kita tentukan isinya. Nah, isi ini sangat menentukan. Karena kenapa? Karena dari isi inilah, dari topik umum,
kita harus spesifikkan. Ya, misalnya kita mengajarkan sebuah materi ya, misalnya saya mengambil nanti materi tentang kalor, ya panas. Nah, tidak mungkin semua materi kalor kita buatkan infografik dalam satu infografik. Nah, perlu kita spesifikkan, misalnya apanya yang kalor ingin ditekankan kepada peserta didik, seperti itu. Kemudian kita melakukan pendataan. Nah, pendataan ini kita mengumpulkan data, kemudian kita saring, kita kelompokkan, dan kita buatkan bank datanya. Nanti saya perlihatkan contoh perencanaannya. Kemudian kita melakukan visualisasi data. Nah, data ini bisa berupa dalam bentuk diagram, kemudian numerik, mind map, atau flowchart, atau yang sejenis dengan visualisasi data yang kita inginkan. Dan yang paling terakhir adalah layout-nya. Nah, perlu saya jelaskan kembali atau tekankan kembali bahwa prinsip di Canva adalah pilih, edit, kemudian modifikasi. Nah, jadi sangat mudah. Kemudian, apa sih manfaat infografik dalam pembelajaran? Nah, itu sangat banyak ya, karena saya sudah mencobanya, alhamdulillah. Ternyata ketika kita memperkenalkan sebuah materi baru, pada materi pokok pembelajaran kita itu, nah kita bisa memanfaatkan infografik ini. Nah, karena pada dasarnya infografik adalah singkat dan padat, tentu kita mesti merangkum konten dari sebuah pokok bahasan. Bahkan, nah apalagi ketika kita melaksanakan PTM misalnya ya, ini bisa menjadi sebuah ajang host, dia berpikir host untuk peserta didik dalam menyajikan bahan, kemudian dia bisa berkolaborasi bersama teman-temannya, kemudian menghasilkan sebuah proyek yang diberikan umpan balik oleh guru. Seperti itu. Karena di Canva ini kita bisa berkolaborasi antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa. Baik. Bapak Ibu yang saya banggakan, untuk membuat infografik di Canva sangat banyak ya. Bisa diperhatikan di sini yang ada gambar merahnya. Apapun yang kita hendak desain, selalu pasti di sini awalannya. Ya, buat desain. Setelah buat desain, maka akan nanti muncul pilihan-pilihan. Itu cara pertamanya. Atau cara kedua. Cara kedua itu berada di bagian bawah. Di sini nanti sangat banyak pilihannya. Di antaranya adalah infografis. Nah, sisa diklik saja. Maka nanti seluruh topik-topik tentang infografik itu akan muncul. Kemudian, di bagian ini adalah menu pencarian. Misalnya Bapak Ibu mencari tentang apa? Infografis dalam bentuk pendidikan, maka sudah tersedia di sini. Ya, ada jenis-jenis infografisnya. Nah, beserta template-nya. Bisa kita sesuaikan kira-kira yang mana cocok dengan materi kita. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, di antara mendesain infografik ya, ada 5 poin penting yang harus kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah kontennya jelas, mudah dibaca dan sederhana. Desain yang bagus, tidak ribet, ya, dan tidak terlalu ramai, dan kontennya jelas. Pada penggunaan konten ini, tentu kita harus memilih berbagai pilihan. Misalnya, kita memilih gambar yang sesuai dengan materi kita yang mewakili. Kemudian tulisan tidak boleh menutupi gambar ataupun sebaliknya. Kemudian pada saat pemilihan font tidak boleh terlalu banyak menggunakan font. Idealnya kita hanya menggunakan 2 font saja. Itu sudah sangat banyak pada saat kita membuat sebuah desain, khususnya infografik. Kemudian infografik ini kita tidak boleh, bukan tidak boleh ya, tidak dianjurkan menggunakan kalimat yang terlampau panjang. Karena kenapa? Nanti hasilnya menjadi kecil, kemudian esensinya menjadi kurang. Yang ketiga, kita perlu memperhatikan kontras pemilihan warna agar pesan utama itu mudah dipahami. Bisa dilihat di sini, latar yang saya pilih adalah coklat terang. Kemudian ikonnya adalah warna gelap. Nah, itu adalah trik dalam mendesain sebuah desain. Apapun itu, entah di Canva, Corel, dan sejenisnya. Jadi ketika latarnya berwarna terang, maka usahakan elemennya berwarna gelap. Begitupun sebaliknya, ketika latarnya berwarna gelap, maka elemennya harus berwarna terang agar terjadi kontras. Kemudian,
warna, logo, elemen, dan font itu harus saling berkesinambungan. Contoh misalnya, materi atau kalimat ini tentang kontennya jelas, maka saya menggunakan elemen mata. Kemudian kalimatnya yang tidak terlalu panjang, saya menggunakan elemen shade. Kemudian kontras, saya pilih warna. Nah, ini artinya menunjukkan adanya sinkronisasi, ya. Kemudian bisa dilihat di sini fontnya itu sama, satu jenis saja, sehingga lebih mudah untuk dibaca. Nah, yang terakhir, yang paling penting dalam mendesain sebuah infografik adalah buatlah perencanaannya. Nah, jadi bukan infografiknya dulu jadi, baru perencanaannya, tapi perencanaannya dulu sebelum membuat infografiknya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, itu tadi sekilas teori saja. Langsung kita mempraktikkan bagaimana sih itu membuat infografik menggunakan Canva. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, saya perlihatkan sekilas ya, terkait contoh infografik. Nah, ini salah satu infografik yang saya buat untuk bahan ajar ya, di semester 2, materi tematik tentang color. Nah, ini semuanya murni dari Canva 100%. Ya, semuanya dari Canva. Kecuali logo sekolah dan logo Sud-Uri, karena kedua logo ini tidak ada di aplikasi Canva. Nah, jadi inilah sekilas tentang infografik yang akan kita buat. Nah, sebelum saya membuat infografik ini, awalnya saya membuat dalam bentuk perencanaannya. Ya, nanti saya bagikan model-model atau format perencanaannya, di mana contoh format perencanaan ini terdiri atas beberapa menu. Yang pertama adalah topik. Nah, kita harus menentukan topik apa. Nah, misalnya topik color. Ini topik umum. Ya, topiknya umum. Kemudian, setelah kita memilih jenis topiknya, kita tentukan apa tipe infografik yang kita inginkan. Misalnya, kita ingin membuat seperti ini tadi ya, tentang perpindahan color. Nah, perpindahan color ini ya berarti dia ada proses. Nah, berarti tipe infografik yang kita pilih adalah auto guide, tentang proses ya, atau suatu urutan. Kemudian kita membuat judul infografisnya. Nah, ketika membuat judul, di sini sudah spesifik. Nah, kalau topiknya kan umum, color. Ketika kita membuat judulnya harus spesifik. Materi color apa yang kita inginkan dalam pembuatan infografis. Kemudian ada isi utama, ya. Masing-masing isi utama ini ada keterangannya atau kalimatnya. Kemudian apa aset atau gambarnya. Ya, jadi setiap bagian sudah ditentukan. Ya, misalnya color, ini kalimatnya atau teks penjelasannya. Kemudian apa gambar yang mewakili pengertian dari semua keterangan ini. Nah, jika kita sudah membuat seluruh perencanaan ini, maka kita sisa copy paste, ya, kita sisa menyalin data-data yang ada di sini. Itulah kelebihan dari perencanaan. Baik, Bapak Ibu yang saya banggakan, para guru hebat yang saya banggakan dan dimanapun berada. Nah, tentu Canva ini tidak asing lagi ya. Ketika kita mengakses Canva, maka silakan akses situsnya, ya, www.canva.com. Nah, setelah kita berhasil login, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari menu buat desain ini ya. Ini kan ada menu buat desain. Nah, buat desain, kita klik saja. Nah, di buat desain ini ada beberapa jenis yang bisa kita pilih. Di antaranya adalah infografis. Nah, infografis ini kalau kita membuat di Canva ya, itu sudah ada ukurannya. 800 dikali 200 pixel. Nah, bisa diklik, kita klik. Kemudian kita akan diarahkan ke bagian halaman kosong ini. Oke ya. Nah, misalnya ini sudah ditentukan ya. Ada macam-macam. Ada tentang infografis pendidikan,
tentang proses, kemudian tentang lini masa, tentang amal, dan sejenisnya. Dan kelebihan Canva ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu misalnya ya mengajar bahasa Makassar atau bahasa Jawa, itu bisa memasukkan huruf lontar atau huruf bahasa Jawa. Ya, nanti saya praktikkan ya. Nah, ini template-nya ya. Kita pilih saja, dipilih nanti diedit. Nah, misalnya saya memilih latar ini, latar siklus kupu-kupu sebagai latar infografik saya. Nah, sisa diklik. Setelah diklik, jangan lupa membuat judulnya. Ya, di bagian ini kan ada judul, ya, yang desain. Oke, yang desain. Coba saya perbesar dulu. Oke. Nah, di bagian ini kan ada judul ya, desain tanpa judul. Nah, ditulis dulu. Ya, misalnya infografik perpindahan kalor. Kenapa kita perlu menulis pertama ini? Karena ketika kita menulis judulnya, itu memudahkan pada saat proses editing. Yang kedua, apa yang kita tulis di sini, itulah nanti yang akan muncul ke peserta didik ketika kita membagikan tautannya. Kemudian, nah, setelah kita memilih template ini, ya, langkah berikutnya adalah kita melakukan editing. Nah, editingnya. Kemudian memasukkan data, ya, memasukkan data yang ada. Oke. Nah, karena data kita di sini tentang jenis-jenis perpindahan kalor, ya, judulnya. Nah, inilah yang kita copy paste. Kita salin, kemudian kita pindahkan ke bagian ini. Ya, layaknya menggunakan Microsoft Word. Diklik, nanti terblok, kemudian kita Ctrl V. Oke, sudah berubah ya teksnya. Kemudian kita mengganti latarnya. Nah, latarnya ini kita sesuaikan. Nah, untuk mencari latar, ya, saya sarankan Bapak Ibu itu memilih menu foto. Ya, kenapa menu foto? Karena menu foto ini, ketika Bapak Ibu guru memilih menu ini ya, maka berapa kali pun diperbesar, maka tidak akan pecah gambarnya. Ya, kalau kita menggunakan menu foto. Nah, misalnya kita mencari kalor. Nah, silakan dipilih kalor. Masukkan kata kunci ya. Jadi kita bermain saja di foto elemen. Ya. Kemudian kita cari kira-kira gambar kalor apa yang cocok untuk kita masukkan ke dalam bagian ini. Ya, jadi sangat banyak ya. Bisa kita memilih sebenarnya. Ya, materi kalor apa. Misalnya saya memilih ini. Ya, saya pilih ini. Oke, diklik. Setelah diklik, maka nanti akan masuk ke dalam Canva-nya. Nah, kan seperti ini ya. Nah, ini setelah kita memilihnya, yang latar ini kita hapus. Ya, kita hapus saja latarnya. Supaya tidak mempengaruhi nanti warnanya. Oke. Nah, kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan. Kemudian kita atur bagaimana perbesarannya. Ya. Kita atur. Kemudian perbesar. Ini ya. Kita perbesar. Nah, kemudian kita atur kontrasnya. Nah, di sini ada transparansi. Kita atur mau dikasih agak buram-buram, boleh, atau dikasih agak tebal warnanya. Nah, ini tergantung kreativitas Bapak Ibu guru nanti ya. Oke, atau misalnya yang bagian ini mau diambil. Oke, misalnya ini saja yang mau diambil ya. Nah, ini kita kasih geser-geser. Oke. Nah, seperti prinsipnya tadi infografik, gambar tidak boleh menutupi tulisan. Artinya tulisannya mudah dilihat ya. Nah, kita sisa atur. Nah, setelah
Bapak Ibu guru atur, setiap gambar yang dimasukkan itu harus dikunci ya, karena ketika tidak dikunci, maka nanti gambarnya akan bergeser ke berbagai arah. Kalau dikunci seperti ini, nah ini sudah tidak dapat diedit. Oke. Nah, setelah itu kita atur bagaimana posisinya supaya menjadi lebih merata ya. Nah, di sini bisa dilihat Bapak Ibu, di sini ada garis putus-putus warna ungu. Ini menunjukkan bahwa posisi gambar tulisan ini ya, itu sudah berada simetris. Ya, sudah berada simetris di antara gambar ini. Nah, bisa dilihat ya, ada garis putus-putus mendatar warna ungu. Itu menunjukkan bahwa teks ini sudah simetris. Itu di antara kelebihan Canva. Bisa menentukan posisi dari simetrisnya teks atau gambar atau elemen. Nah, setelah itu kita memilih lagi warnanya. Ingat, ketika latar gambar judulnya berwarna gelap, orange-orange, maka seharusnya gambar yang ini latarnya juga harus mengikuti gambar ini agar terjadi sinkronisasi. Misalnya seperti ini ya. Nah, kan ini latarnya orange-orange, merah, agak gelap. Maka warnanya kita usahakan juga mendekati warna latar ini supaya terjadi korelasi ya atau sinkronisasi antara judul, gambar judul, kemudian pengertian-pengertian di bawahnya. Oke, misalnya kan ini warna putih. Nah, ini teksnya. Nah, kita sisa memilih warna. Mau warna asli? Nah, ini kalau warna asli ya. Nah, kalau warna bawahnya ini adalah latar. Kalau yang di atasnya warna kedua. Nah, atau misalnya kita mau memilih warna yang sesuai dengan warna foto misalnya ya. Nah, seperti ini. Juga bisa. Oke. Bisa nanti kita lihat apakah ini sinkron dengan gambarnya. Yang kedua, pada saat memilih warna, usahakan yang tidak membuat mata sakit. Nah, kalau kita lihat ini ya, warnanya ini membuat mata sakit. Ya, sangat terang. Maka kita carilah warna yang agak lembut. Ya, misalnya kita mencari warna yang agak lembut. Ini kan latar-latarnya ya, semua. Oke. Jadi kita mencari nanti latar-latarnya. Nah, misalnya saya mau mencari warna ini. Kemudian, coba ya, saya lihat dulu. Nah, warna ini masih agak sangat menyilaukan mata. Berarti kita mencari lagi warna yang tidak menyilaukan mata. Ya, oke, misalnya kita pilih saja ini. Jadi semua warna dicoba ya Bapak Ibu. Jangan cuma satu warna kita berhenti di situ, tidak. Karena pada hakikatnya warna-warna yang ada di sini ya itu nanti bisa menentukan kualitas dari gambar atau infografik yang Bapak Ibu buat. Oke. Nah, saya lihat tidak ada warna yang cocok. Nah, mungkin saya menggunakan warna. Pilih dulu warna yang mau. Oke. Kemudian. Nah, otomatis ketika saya memilih warna yang gelap seperti ini Bapak Ibu ya. Otomatis seluruh tulisan ini tidak boleh berwarna gelap. Harus berwarna terang. Maka kita ubah dulu warnanya. Semua menjadi warna terang. Ya, misalnya seperti ini. Oke, supaya mudah untuk dilihat. Itu dari trik ya. Jadi prinsipnya selalu begitu. Ketika latarnya gelap, warna teksnya harus terang. Oke, misalnya seperti ini. Jadi kita edit-edit dulu, kemudian memasukkan data. Kemudian, nah, gambar-gambar ini kita hapus karena kita tidak membutuhkannya. Ya, kita tidak membutuhkannya yang ini. Oke, kita tidak membutuhkan. Nah, ini juga kita tidak butuhkan, dihapus saja. Intinya jangan khawatir untuk
melakukan editing. Ya, kemudian ini, kan ini transparansi. Oke, kita cari yang warna, misalnya warna-warna orange ya, seperti ini. Oke. Nah, bisa kita lihat ya. Di sini adalah ukuran 47. Ketika lingkaran ini transparansinya 47, berarti yang di bawahnya ini harus 47. Itu prinsipnya. Ya, supaya sinkron warnanya. Ya. Di sini 47. Ya. Oh, maaf, saya ubah dulu warnanya ya. Warna ini, kemudian transparansinya menjadi 47. Nah, hingga dia nanti sinkronnya. Coba saya lihat warnanya sudah sesuai. Dia tipenya DF5 F06. Kalau ini, oke, ini kan 47. Kemudian ini harus 47 juga. Oke, 47. Oke, sudah sama ya. Antara warna ini dengan yang di bawahnya. Ini juga harus 47. Nah, inilah yang dimaksud dengan kontras dan berkesinambungan. Ini semua 47. Oke. Setelah itu, nah, kita memasukkan gambar dan teks pada setiap bagian. Misalnya, perencanaan ini. Di bagian pertama adalah tentang pengertian kalor. Nah, pengertian kalor ini kita copy paste saja, kita salin, ya. Kemudian pindahkan ke aplikasi Canva. Nah, di bagian judulnya di copy paste. Oke. Pengertian kalor. Kemudian teksnya lagi, keterangannya. Nah, keterangannya kita copy paste. Kemudian kita salin lagi ke Canva. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah perencanaan, itu sangat memudahkan kita. Nah, kemudian kita atur ukurannya. Nah, karena tulisannya agak kecil, kita atur. Ya, kita atur seperti ini. Nah, kita lihat ukurannya 15,8. Berarti seluruh teks yang ada di bawahnya nanti ini, dia harus berukuran 15,8. Seperti itu. Kemudian lihat gambarnya lagi. Pada perencanaan yang kita buat, pada bagian pengertian kalor, gambar apa yang kita masukkan? Oh, tentang gambar bara api. Nah, maka kita akan mencari gambar bara apinya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita menggunakan Canva dalam infografik, cuma 2 menu. Kalau bukan foto, elemen. Kalau foto untuk latar belakang, kalau elemen untuk karakternya. Nah, kita cari saja di sini. Masukkan kata kunci bara api. Nah, kemudian kita pilih grafisnya ya. Nah, kalau foto kurang tepat. Kalau grafis, dia berbentuk aset. Nah, kita pilih sini. Ya, bisa dilihat ya. Nah, bara api. Jika tidak ada yang sesuai dengan ini, gambar yang kita inginkan, maka diganti saja kata kuncinya. Ya, misalnya saya memilih ini ya. Nah, misalnya saya memilih ini. Ini kan bisa diganti-ganti. Namun, ketika hasilnya tidak maksimal, kasih masuk kata kunci yang terdiri atas satu kata saja, api. Nah, maka nanti akan banyak muncul. Nah, ini diantara trik ya dalam mencari elemen di Canva. Nah, coba kita bandingkan. Kata kunci yang pertama dengan kata kunci yang kedua. Menunjukkan perbedaan yang sangat menonjol ya. Nah, kalau kata kunci yang kedua ini, maka banyak sekali elemen-elemen yang berkesesuaian. Nah, misalnya saya memilih ini. Dalam memilih elemen, tidak sembarangan juga. Misal kita memilih ini ya. Ketika saya memilih ini, maka ini kurang sinkron. Karena kenapa? Di gambar elemen ini ada warna ungu dan warna biru. Sementara pada desain kita tidak ada ditemukan warna ungu dan biru.
rasa ini kurang cocok. Nah, itu maksud saya tadi. Kita harus selektif. Maka kita memilih saja yang ini. Ya, yang ini ya. Kita memilih yang ini. Nah, ini lebih tepat. Kenapa lebih tepat saya katakan? Karena komposisi warnanya ada warna kuning. Coba kita lihat di sini. Di sini ada warna kuning. Masuk. Kemudian ada warna orange. Tentu ya, nah, di sini ada letter orange. Kemudian ada warna merah-merahnya. Di sini kan ada warna merah yang menunjukkan bahwa dia api. Oke. Kemudian kita atur ukurannya. Oke, selesai satu. Kemudian yang kedua lagi. Yang kedua judulnya adalah konduksi. Nah, konduksi ini kita copy paste. Nah, taruh di sini lagi. Oke, konduksi. Kemudian pengertian dari konduksi apa? Atau penjelasannya. Nah, ini kita copy paste saja. Kita copy paste. Oke. Kemudian salin lagi di bagian ini. Salin. Oke. Dan lihat. Di sini tadi ukurannya 15,8. Berarti di sini juga harus 15,8 ya. Oke, 15,8. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita mencari lagi aset apa yang kita masukkan di bagian konstruksi ini. Lihat di perencanaan. Nah, jadi selalu kita berpatokan ke perencanaan. Ternyata gambar konstruksi ini, mohon maaf Pak, sepertinya ada suara kresek. Pasal lihat. Oke, saya lanjut ya. Nah, gambar apa yang kita ingin masukkan di bagian konstruksi, yaitu gambar mentega yang dipanaskan. Nah, ingat, mentega yang dipanaskan. Kalau kita mencari di Canva, kemungkinan kecil ya, sulit kita temukan mentega yang dipanaskan untuk kata kuncinya. Berarti kita harus mencari per katanya. Tadi mentega, kemudian yang dipanaskan. Seperti itu. Jadi kita cari dulu gambar wajan ya. Misalnya gambar wajan. Wajan ya. Cari gambar wajan. Kira-kira gambar apa yang menunjukkan kesesuaiannya. Ya, misalnya gambar wajan. Nah, misalnya ini. Coba kita masukkan lihat di sini. Oke, misalnya ini ya. Nah, kalau ini. Oke. Nah, kemudian kita lihat masih adakah gambar wajah yang cukup. Oke. Nah, wajahnya mungkin jangan ini ya, karena ini ada gambar uapnya. Sementara mentega kan tidak menunjukkan hal itu. Kita pilih yang ini saja. Ya, kita pilih yang ini. Ya, kita pilih yang ini. Kemudian kita cari lagi kata kunci mentega. Yang mentega ya. Jadi pemilihan elemen ini sangat penting. Oke, kita pilih mentega. Mentega ini kira-kira. Oh, oke. Ini ada yang cocok ya. Nah, coba dilihat di sini Bapak Ibu. Di sini ada sebuah gambar panci ya. Ya, yang isinya warna orange. Kemudian di sini ada mentega batang. Nah, inilah yang kita pilih agar lebih sesuai. Ini gambar mentega batangnya. Kita perkecil saja, ya, kita perkecil. Jadi seolah-olah dia sedang dimasak ya, seperti itu. Nah, karena dia dipanaskan, otomatis harus ada kompornya supaya lebih nyata. Nah, kita cari lagi di sini di elemen kompor gas. Oke, supaya lebih nyata ya. Nah, cari di grafis kompor gas. Nah, misalnya saya pilih ini saja yang menunjukkan kira-kira cocok. Oke, misalnya ini ya,
tunjukkan ini. Nah, ini kita perkecil sedikit ya, perkecil supaya hasilnya lebih maksimal. Ya, ini kan kompornya berada di, coba diperhatikan Bapak Ibu, ini kan apinya berada di depan ya. Nah, agar dia seolah-olah sedang memasak, otomatis harus posisinya di belakang. Nah, kita pilih posisi, kemudian mundur. Nah, maka seolah-olah apinya sedang memasakkan dan wajahnya sedang dimasak ya, yang berisikan mentega. Kemudian yang ketiga adalah konveksi. Nah, kita kasih copy paste saja ini. Di copy paste, konveksi ya. Kemudian masukkan di judul. Setelah itu masukkan lagi apa pengertian dari konveksi yang kita inginkan ya. Nah, kemudian Ctrl C, kemudian di Ctrl V. Setelah itu ubah ukurannya menjadi 15,8 agar semuanya seimbang. Oke, di enter. Selesai. Kemudian kita lihat lagi di perencanaan. Gambar apa? Oh, gambar air yang dipanaskan. Berarti air panas. Nah, cari lagi di elemen. Ya. Kita cari lagi di elemen. Air panas. Nah, jadi selalu begitu saja. Elemen, kata kunci. Elemen, kata kunci. Kemudian pilih grafis. Nah, air panas. Kita cari kira-kira yang mana cocok. Ya, air panasnya. Nah, jadi jangan berhenti pada satu elemen saja, karena sangat banyak ya elemen-elemen lain. Sangat banyak elemen-elemen yang lain. Misalnya kita memilih yang kira-kira sesuai ya. Air panas, air panas. Ya. Pokoknya kita cari saja sampai gambar tersebut betul-betul muncul dan berkesesuaian dengan warna dan elemen-elemen yang lain. Misalnya ini saya tidak yang lain. Coba saya ganti ya, saya ganti kata kuncinya. Buat ya. Nah, misalnya ini ya, kita pilih ini. Oke, misalnya pilih ini saja untuk mengefeskan waktu Bapak Ibu ya. Tapi saran saya kalau mencari elemen disesuaikan saja warnanya ya, disesuaikan warnanya. Air yang dipanaskan. Saya mau cari ini yang tadi yang seperti ini ya, tapi saya lupa apa namanya. Saya lupa kata kuncinya. Ya, saya lupa kata kuncinya. Oke. Coba saya cari sini tempat akhir. Oke, tidak ada ya. Jadi kita sangat berpengaruh dalam penggunaan kata kunci. Baik. Berikutnya kita masukkan lagi yang keempat tentang radiasi ya. Nah, kita copy paste radiasinya. Nah, kemudian di sini radiasi, kemudian penjelasan dari radiasi ini kita copy paste. Kita copy paste. Kemudian masukkan di sini. Oke, jangan lupa ukuran fontnya ini kita ubah menjadi 15,8 sehingga semua stabil ya, konstan. Nah, setelah masuk ya. Maaf saya lupa ya. Nah, ini kita lihat ya. Gambarnya ini sebenarnya kurang bagus kalau menghadap ke kiri. Dekonya ya, seharusnya dia ke kanan supaya dia menunjukkan sinkronisasi antara gambar dengan teksnya. Nah, untuk membalik ini ada menu balik. Ya, menu balik. Kemudian pilih balik horizontal. Maka nanti tekonya akan menghadap ke tulisan. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi, hal-hal kecil begitu perlu kita perhatikan juga. Kemudian radiasi sudah kita lihat tentang gambar matahari dan bumi. Matahari yang menyinari bumi. Oke, itu kata kuncinya ya. Misalnya kita cari di sini. Coba global warming ya.
global warming, kita lihat apakah ada matahari menyinari bumi. Nah, misalnya saya pilih ini ya. Oke. Oke, saya pilih yang ini. Oke, misalnya ini. Selebihnya nanti Bapak Ibu bisa explore ya seluruh elemen-elemennya ini. Karena sangat banyak. Dan tentu lebih enak kalau misalnya kita meluangkan banyak waktu untuk memilih. Ya, misalnya seperti ini ya. Sangat banyak tentang menu-menunya. Ya, matahari menyinari bumi. Oke. Apa ini? Mungkin ya saya hapus dulu ini. Saya memilih yang ini. Misalnya ya. Mana gambarnya? Oke, di atas. Nah, jadi sehingga perpaduan warnanya lebih kontras. Baik. Setelah itu, langkah yang terakhir adalah silakan Bapak Ibu masukkan kata sumbernya ya. Menurut saya ini sangat penting sebagai bentuk ilmiah. Nah, sumbernya misalnya kita mencari sumber di mana. Oke, misalnya ini saya sumbernya tadi di perencanaan ya. Di perencanaan ini sumbernya ya. Sumber data. Nah, kita copy paste saja. Saya lebih senang ketika mencantumkan sumber supaya melatih juga peserta didik untuk lebih ilmiah. Kemudian yang di bagian ini ya kita ubah warnanya menjadi warna yang berkesesuaian. Misalnya kita pilih yang warna ini saja ya. Kemudian setelah itu kita kunci dulu karena kita akan memasukkan nama. Nah, ini sisa di copy paste saja. Ctrl C, Ctrl V ya. Tulis nama kita. Oke. Kemudian kita atur perbesarannya. Nah, kita atur. Setelah diatur, kita masukkan lagi logo. Nah, untuk logo Bapak Ibu, pilih menu unggahan ya. Nah, menu unggahan ini nanti di sini ada menu misalnya unggah media ya. Nah, misalnya unggah media, kemudian pilih perangkat. Nah, cari di mana perangkatnya. Misalnya saya pilih menu lontara ya. Nah, saya pilih menu lontara. Nah, karena di belakangnya menu lontara ini ada latar background-nya ya, warna hitam. Tentu saya harus hilangkan dulu ini hitamnya. Caranya itu pilih efek ya. Kemudian di sini nanti ada background menghapus latar belakang atau background remover. Nah, kita tunggu dia selesai proses sampai latar hitamnya hilang sehingga hanya logo lontaranya yang muncul. Seperti itu. Kemudian setelah selesai kita tunggu loading. Oke. Nah, setelah hilang pilih terapkan. Pilih terapkan, kemudian silakan diatur posisinya ya, posisinya seperti apa. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian untuk mencari logo Kemendikbud ya bisa juga dengan unggahan atau dengan cara yang langsung ya. Cara langsung itu misalnya seperti kita mencarinya di sini. Dan saya cari di Google ya. Google. Nah, untuk mencari sebuah logo agar cepat ya, selalu awali dengan PNG supaya latar belakangnya hilang. Oke. Kemudian kita lihat kira-kira logo apa yang berkesesuaian. Misalnya ini. Nah, logo ini tidak perlu kita copy ke komputer kita atau HP. Cukup saja di klik kanan, copy gambarnya. Setelah di copy gambarnya ke Canva, kemudian Ctrl V. Maka dia otomatis akan memasukkan logo Tuturi. Ya, tanpa perlu kita download lagi di perangkat komputer atau handphone kita. Sehingga lebih hemat kapasitas memori lagi ya. Seperti itu. Oke, ini kita pindahkan dulu. Nah, setelah itu ini diperkecil. Oke. Bisa diatur. Ya. Nah,
jadi. Untuk membagikannya ke siswa, saran saya pilih PDF-nya saja. Pilih PDF ya, pilih PDF-nya yang standar. Nah, supaya nanti pada saat diperbesar itu maksimal. Kalau kita mau bagikan linknya itu saya rasa kurang maksimal karena tampilannya kecil. Kalau PDF, peserta didik bisa memperbesarnya ya. Oke. Coba saya lihat dulu. Belum ya. PDF kita unduh. Kita lihat sampai dia selesai. Oke ya. Sementara proses. Setelah selesai proses, nanti kita lihat hasilnya ya. Oke, kita buka. Nah, inilah hasil dari infografik yang dibuat ya. Karena tadi saya menjelaskan secara pelan-pelan, mungkin agak lama, tapi kalau kita sudah mahir itu sekitar 15 menit insya Allah jadi. Baik, mungkin ini yang bisa saya bagikan Bapak Ibu tentang pembuatan infografik menggunakan Canva. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian, Pak Andi Subair atas pemaparan materi kerennya malam ini. Saya mohon maaf sebelumnya kalau mungkin suara saya kurang jelas Pak ya, karena di tempat saya ini hujan keras sekali. Kemudian di luar sana juga petir. Jadi mohon maaf kalau misalnya saya halo, Ya Pak, kedengaran Pak. Silakan lanjut. kedengaran Pak ya? Iya, oke. Baik. Eh, Terima kasih banyak Pak atas paparan materinya malam ini. Dan tentu saja dari paparan materi ini kami berharap Bapak dan Ibu semua belum puas dengan apa yang disampaikan oleh narasumber hebat kita, karena masih banyak hal-hal yang tentu mungkin Bapak dan Ibu sekalian ingin paham lebih jauh terkait bagaimana membuat dan mendesain infografik ini di Canva. Jadi jujur saja Bapak dan Ibu bahwa beliau narasumber hebat kita malam ini adalah salah satu guru saya dalam pemanfaatan Canva. Bagaimana belajar membuat desain-desain media pembelajaran di Canva. Beliau ini adalah salah satu guru saya dan tentu banyak hal yang beliau miliki terkait dengan bagaimana desain Canva khususnya untuk infografis ini. Saya persilahkan Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, disilahkan bisa melakukan raise hand. Silakan tekan tombol raise hand atau mungkin mengajukan pertanyaan di room chat. Ini ada pertanyaan Pak Andi di room chat. Saya bacakan saja dari Ibu Kasmawati Karim. Apakah sama Canva di laptop dengan HP? Ya. Apakah sama aplikasi Canva di laptop dengan di HP? Itu dari Ibu Kasmawati Karim. Terus jawab Pak ya. Iya, silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Kasma atas pertanyaannya. Secara umum tampilannya sama, tapi dari segi kompleksitas tampilan di laptop ya itu lebih maksimal. Yang kedua, kalau kita mendesain Canva di HP, berdasarkan pengalaman saya, itu biasa tidak tersave. Atau kalau tidak tersave, maka desainnya tidak seimbang posisinya. Artinya ada yang miring-miring, teksnya, gambarnya miring. Tapi kalau di laptop, insya Allah selalu aman. Seperti itu. Jadi Ya. kalau dari segi tampilan mirip, tapi dari segi kompleksitas itu lebih baik di laptop. Karena dia berbasis web. Ya. Jadi saya kira begitu Bu Kasmawati. Penjelasan dari narasumber kita terkait dengan pertanyaan Ibu, bahwa intinya mendesain media pembelajaran di laptop jauh lebih bagus daripada di HP.
Ya, supaya kita lebih leluasa dalam melakukan desain, maka ada baiknya Bapak dan Ibu melakukan desain di laptop karena kita lebih leluasa dalam eh, melakukan desain kita. Kemudian yang kedua dari Ibu Sudiharti, apakah kalau membuat infografis di laptop harus install terlebih dahulu atau seperti apa Pak Andi? Silakan Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita mengakses Canva di laptop atau PC, maka kita tidak perlu menginstal aplikasinya karena dia langsung berbasis web. Dan kelebihannya, kalau kita menggunakan web, ketika kita membuat sebuah desain, misalnya presentasi, itu bisa rekam layar. Kalau di HP tidak. Dan kalau di HP, perlu kita menginstal aplikasi Canva di Play Store atau sejenisnya seperti itu. Saya kira jelas Bu Sudiharti terkait penjelasan dari narasumber hebat kita terkait bagaimana infografik itu apakah harus diinstal terlebih dahulu atau seperti apa. Yang jelas bahwa terkait pemanfaatan Canva itu ini berbasis web Bapak Ibu ya. Kemudian ini dari Bapak atau Ibu ya. Ibu Bimasri, bagaimana cara membuat logo sekolah dengan Canva Pak Andi? Baik, Bagaimana cara membuat logo sekolah dengan Canva? saran saya ketika membuat sebuah logo, jangan dari Canva. Apalagi kalau logo sekolah. Karena yang saya perhatikan ya, logo-logo di Canva ini adalah logo-logo yang sifatnya sudah sangat umum, sehingga tidak ada ciri khasnya. Kalau mau membuat di Canva, perlu ada ketelitian yang tinggi ketika kita mendesainnya, saran saya. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Jadi Bapak atau Ibu Bimasri, untuk membuat logo disarankan untuk tidak mendesainnya di Canva ya. Jadi silakan digunakan atau manfaatkan aplikasi lain untuk melakukan atau membuat logo. Selanjutnya, ini sebenarnya bukan pertanyaan Pak Andi, dari Pak Yudiansyah. Beliau minta share format pembuatan bahasan materi atau story lainnya. Nanti saya jawab pribadi, Pak, untuk Iya, iya, oke. disampaikan ke grup Iya, lontaran. iya. Oke, siap. Terima kasih banyak, Pak. Ada yang resign ini, Ibu Siti Fatimah. Saya aktifkan dulu mic-nya. Ibu Siti Fatimah, silahkan Ya, Ibu. iya Pak mau tanya. Ya, Iya, silakan Ibu. cara masukin font Pak. Misalnya tulisan bahasa Jawa itu Hana Caraka sama bahasa Arab itu gimana? Tadi kan Pak Andi mau bilang mengajarin. Oh iya, baik. Ya, makasih. Pertanyaan dari Ibu Siti Fatimah, Pak Andi. Tadi ada disampaikan terkait dengan font yang font lontar ya kalau tidak salah, font bahasa Ya, Makassar itu. Ya, ya. mungkin Pak Andi bisa jelaskan bagaimana untuk kemudian dapat mengakses atau memasukkan font lain yang selain dari font-font Latin yang biasa kita dapatkan. Silakan Pak Andi. Halo. Ya. Pak Andi mana menghilang? Halo, kedengaran? Iya, iya, oke. Silakan Pak. Kedengaran, Pak. Baik, pertanyaan yang menarik, cara menambahkan font. Jadi yang perlu kita perhatikan untuk menambahkan sebuah font, ya, di bagian ini ya, yang ada tulisan kolektif. Nah, diklik saja jenis-jenis fontnya ya. Kemudian setelah diklik,
di bagian font itu, ya, di bagian bawahnya ada unggah font. Ya, ada kelihatannya di bagian ini, paling bawah, unggah font. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sebagai pemilik kelas, nah ini syaratnya ya, harus pemilik kelas. Kalau bukan pemilik kelas, maka tidak bisa mengunggah font. Nah, di sini kan ada font-font yang bisa diunggah, ya. Nah, sangat banyak ya. Nah, pilih unggah font. Cari di mana filenya, ya, font itu berada, kemudian kita unggah. Kayak misalnya kita menginstal sebuah aplikasi, nah sama dengan halnya seperti begini. Tapi dengan syarat Bapak Ibu harus menjadi pemilik kelas, bukan kelasnya orang lain. Kalau misalnya numpang di kelas kantor orang lain, maka hubungi adminnya yang punya kelas ini. Ya, seperti itu. Misal, saya menggunakan huruf lontar ya, Bugis. Saya download di komputer Bugis ya, akun Bugis Makassar. Nah, misalnya saya mencari sini ya, kaki. Nah, kalau kita menulis kaki atau mengetik kaki, tulis saja huruf K ya, huruf nah itu Latin. ya Latinnya. Oh, maaf ya, coba tes dulu lagi. Sepertinya dia. Maaf. Seperti menulis biasa saja, misalnya kaki, misalnya kaki ya. Ada kesalahan kayaknya nih. Saya perbesar dulu. Sepertinya. Kita tambah teks dulu ya, tambah teks. Kemudian saya pilih dulu ini. Pilih judul. Kemudian judul. Saya ganti jadi font Bugis. Oke. Nah, misalnya ini. Ya, K ya. Ini kan K. Oke, ini huruf K. Nah, kalau mau kasih A, nah, klik saja A. Nah, klik A di sini. Nah, kaki, baru I. Ya, I kan begini kaki ya. Nah, kalau kuku, misalnya kuku. Nah, kalau kuku karena tanda U di sebelah, di luar ya berarti U dulu. U, baru K. Ya, U, baru K. Maaf. Ya, seperti begini ya. Ya, kuku. Kalau nah, E-nya di samping ya. Berarti misalnya keke. Keke. Oke. E-nya dulu. Oke. Kalau O, misalnya koko. Nah, K dulu baru O. K lagi baru O. Nah, seperti itu, Pak. Kalau untuk bahasa Arab, itu sudah tersedia memang di sini ya. Bahasa Arab, bahasa Jepang, dan sejenisnya, itu sudah tersedia. Misalnya kita cari Jepang. Oke, Jepang ya. Kalau Jepang sudah tersedia dari asalnya. Nah, ada huruf hiragana, katakana ya. Kemudian mau huruf Arab, nah ini sudah bawahan ini. Ya. Kalau Arab, ya, ini banyak jenis font Arab, tapi lihat yang di samping kanannya. Cari yang di samping kanan yang ada tulisan Arabnya. Ya, seperti mana ya? Nah, ini nih. Nah, kalau yang font-font ini, dia berbahasa Arab ini nanti. Seperti ini ya. Nanti dia ada tulisan-tulisan Arabnya. Karena laptop saya tidak sinkron dengan font Arab di sini, maka dia tidak berpengaruh. Jadi, sama halnya ketika kita menulis di Word, harus aktif ya font tersebut. Seperti itu, Pak. Iya. Luar biasa. Saya kira semakin menarik diskusi kita malam ini, Bapak dan Ibu. Dan alhamdulillah masih bertahan di room kita saat ini 119 partisipan. Dan sepertinya mungkin karena kendala jaringan, banyak teman-teman partisipan yang susah join di room ini malam ini. Tapi alhamdulillah masih bertahan 119 partisipan. Saya kira jelas sekali tadi Bu Fatimah
pertanyaan Ibu sudah terjawab. Saya lanjut ke penanya berikut yang ada di raise hand. Ada Pak Saleh ya. Ibu Fatima mungkin raise hand-nya bisa diturunkan Ibu. Pak Saleh, Ya, silakan Pak. terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum wabarakatuh. Jadi Pak, Wabarakatuh. ini saya tanyakan sini Pak untuk yang pembuatan presentasi itu Pak. Kira-kira Pak kalau kita buat presentasi yang berupa PowerPoint di Canva itu Pak, itu kalau kita download kan untuk itu untuk menunya, yang itu untuk PowerPoint-nya itu Pak. Halo Pak Saleh, mungkin bisa diulangi sekali lagi Pak. Mohon maaf kalau Untuk yang membuat presentasi itu Pak, ini apakah kita bisa buat dalam bentuk PowerPoint Pak? Maksudnya kalau kita unduh begitu pada saat kita buat satu presentasi di Canva itu Pak. oh iya. Mungkin Kedua Pak, itu, poinnya ditangkap Pak Andi. kalau Ya, yang ya. kedua Pak, yang kedua itu Pak, kira-kira untuk memori penyimpanan Canva itu berapa Pak? Pak Andi. Ya, ya, kedengaran Pak, kedengaran. Ya, Jelas. pertama pertanyaan dari Pak Saleh, kapasitas memori penyimpanan dari Canva itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait bagaimana pembuatan presentasi di Canva. Oke, baik. Terima Pembuatan kasih. presentasi apakah sama dengan PowerPoint atau mungkin saya kurang tangkap tadi ini, tapi intinya bagaimana membuat presentasi di Canva sama seperti di PowerPoint, kurang lebih seperti itu kayaknya kalau tidak salah. Mohon maaf ini Pak Saleh, kalau ini Pak silakan langsung disampaikan kembali karena di tempat saya ini hujan-hujan keras ini Pak. Mohon maaf ya. Silakan Pak Andi. Ya, baik. Kalau misalnya kalau kita sudah buat itu satu presentasi itu Pak, itu kira-kira bisa di-download atau tidak Pak? Maksudnya dalam bentuk PowerPoint Pak, kalau di Canva. Oh Pak. iya. Apakah presentasi yang dibuat di Canva dapat di-download dalam bentuk PowerPoint Pak Andi? Pertanyaan kedua dari Pak Saleh. Silakan Pak. Baik. Pertanyaan yang pertama, kapasitas di Canva selama ini saya tidak ada batasannya ya, karena dia berbasis cloud. Saya tidak pernah menemukan, karena ada teman ya yang di luar negeri, dia bisa menyimpan sampai 3.000 siswa, sampai 1.000 siswa ya, masuk di kelas. Dan dia berkolaborasi. Untuk membuat presentasi, Bapak pilih saja menu presentasi di Canva ya. Kan di sini ada menu mana tadi? Nah, di sini kan di beranda ada menu presentasi nih. Silakan nanti bisa diubah jadi PowerPoint. Kalau mau diubah jadi bentuk PowerPoint. Karena di Canva ini dia ini ya, di titik tiganya ini ada jenis-jenis yang lain untuk mengunduhnya. Bisa dalam bentuk apapun termasuk PowerPoint. Tapi saran saya, kalau ada video di dalam jangan ubah jadi PowerPoint. Tautannya saja dibagikan seperti itu. Karena Canva ini dia sinkron dengan berbagai macam aplikasi. Saya contohkan ya. Misalnya saya mengajarkan atau kita membuat sebuah materi tentang organ pernapasan. Ya. Saya mau masukkan unsur-unsur augmented reality-nya. Nah, misalnya saya mencari jantung, ya, jantung. Di Canva kan itu terintegrasi sebenarnya. Ya. Entah itu dia kita buat AR-nya secara manual atau kita menyalin ya dari aplikasi penyedia AR yang gratis. Karena ada juga yang gratis ya. Misalnya saya pilih ini. Nah, di dalam infografik kita bisa mencantumkan augmented reality misalnya seperti ini ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Ini kan sebenarnya materi khusus ya, tapi tidak apa-apa. Kita
berbagi supaya optimal. Kemudian misalnya saya membuat tadi atau membuka ulang ya infografik saya ini. Misalnya infografiknya anggaplah materi tentang ini tentang jantung ya, tentang jantung. Oke, coba saya sini. Nah, ini kan ada gambar api, saya ganti ya. Nah, saya pilih lainnya ini, kemudian saya pilih sematkan. Ya. Karena Canva itu terintegrasi dengan beberapa aplikasi seperti ini. Ya, contohnya. Kemudian kita tambahkan. Nah, nanti muncul di sini. Nanti akan muncul. Oke, misalnya ini ya. Nah, ini cara singkatnya saja ya, karena ada skill tersendiri pada saat kita mendesainnya. Oke. Nah, ketika kita perlihatkan ke siswa, maka tampilannya juga akan seperti ini. Ya. Dia bisa 3 dimensi augmented reality. Nah, ini kan agak kecil ya. Coba saya perbesar dulu. Nah, perbesar seperti ini. Nah, kan kelihatan ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menerapkan augmented reality di dalam aplikasi Canva. Nah, misalnya organ jantung, oh ini begini modelnya. Kalau nomor 5 apa? Nomor apa? Apa fungsinya? Nomor 3 apa? Nomor 2 apa? Dan nomor sekian, seperti itu. Dan berbagai lagi yang sebenarnya banyak ya kalau kita mau explore, termasuk ketika membuat absen menggunakan barcode dan sejenisnya. Mungkin itu Pak materi tambah. Iya, oke. Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Makin menarik saja diskusi malam ini Bapak dan Ibu. Dan malah saya lihat ini partisipan makin bertambah ya. Iya. Dan saya berharap Bapak dan Ibu tetap semangat. Dan sekarang kita lanjut ke penanya berikut dari Pak Asro. Pak Asro, silakan Pak Asro. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ibu ya. Silakan Ibu. Maaf, tadi salah ketik jadi. Ya, silakan Ibu. Pertanyaannya mungkin hampir sama kayak yang penanya Pak Saleh tadi. Apakah ketika di-download ini dalam bentuk offline hanya bentuk PDF dengan JPEG saja? Apakah kalau misalnya siswa itu membuka di handphonenya, apa bisa dipresentasikan secara step by step? Misalnya siswa klik atau tap satu kali di infografis yang sudah kita buat, terus muncul judulnya dulu. Terus yang kedua di tab lagi, muncul lagi submenunya dan seterusnya. Mungkin itu saja Pak, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Oke. Pak Andi? Ya Pak. Bisa tangkap pertanyaan dari Ibu Asro tadi Pak? Terkait hasil download dari produk Canva yang kita download, apakah ini bisa ditampilkan step by step ke peserta didik kita? Oke, baik. Ya, silakan. Kalau misalnya desain yang Bapak Ibu buat mengandung unsur video, maka jangan bagikan dalam bentuk PDF karena videonya tidak akan terbaca. Namun jika hanya dalam bentuk bisa dalam bentuk PDF. Nah, kalau dibagikan secara tautan seperti ini, otomatis harus ada jaminan karena dia berbasis online. Seperti itu. Kemudian apakah terbatas
saya belum menemukan caranya karena kalau infografik ini dia hanya terdiri dari satu lembar seperti itu. Jadi artinya misalnya materi perpindahan, maka materi perpindahannya hanya untuk satu lembar saja, tidak ada halaman berikutnya. Itu yang saya pahami tentang infografik dari segi referensi buku yang saya baca. Kecuali misalnya materinya tentang kalor. Infografik yang pertama ini tentang jenis-jenis perpindahan kalor. Nah, nanti lagi materi kalor yang lain di infografik berikutnya yang berbeda. Tapi untuk jenis-jenis satu perpindahan kalor itu satu halaman saja, tidak boleh berseri. Seperti itu yang saya pahami dari beberapa referensi buku. Saya kembalikan ke moderator. Iya, oke. Saya kira jelas Bu Asro ya, bahwa intinya untuk infografis ini, Bapak Ibu, infografis itu intinya dia hanya satu slide begitu, satu halaman ya. Jadi dia tidak sama seperti presentasi atau mungkin media-media pembelajaran lainnya yang lebih dari satu slide atau lebih dari satu halaman. Khusus untuk infografis, ya memang kita buat dan desain sedemikian rupa agar dia untuk satu halaman, intinya bahwa singkat, padat, jelas ya. Singkat, padat, jelas, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita ingin lebih dari satu slide, ya mungkin tepatnya bukan infografis ya Pak Andi ya. Iya. Ya mungkin sekalian buat presentasi atau seperti apa. Karena atau infografis memang seperti ya, atau modul sekalian. Saya kira kita lanjut ke Ibu Asmudelva. Bentar ya. Bu Ainol Mardia. Bu Ainol Mardia. Silahkan Ibu Ainol Mardia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Silakan Ibu. Halo, Assalamualaikum. Pak Silakan Andi, Ibu. Ya, Pak Andi. Ya, silakan Ibu. Kalau mau buat kelas macam mana Pak Andi? Oh iya. Oke, itu saja Bu ya. Baik. Ya. Pak Andi, pertanyaan dari Ibu Ainol Mardia, ini untuk membuat kelas di Canva, seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Untuk membuat kelas di bagian bawah ini ya, yang ada nama sekolah saya, itu kan ada kelas ya. Nah, silakan nanti di sini ada formatnya ya. Ada formatnya, tulis nama. Nanti di bagian bawah ini nanti ada jenis-jenis. Kalau bukan kelas tim, seingat saya ya. Nah, bisa nanti diundang orangnya, undang anggota ya. Baik dari tautan atau misalnya dari Google Classroom atau Microsoft Teams dan sejenisnya. Kemudian ditentukan apakah dia sebagai pelajar atau guru. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini tim sekolah saya. Seperti itu. Jadi di bagian paling bawah nanti bagian-bagian menunya. Seperti itu, Pak. Iya, oke. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Dan sepertinya ini masih ada beberapa pertanyaan. Silakan, Pak. Saya cek dulu yang di room chat Pak Andi ya. Bapak Ibu silakan diisi presensinya ya. Presensi sudah di-share di room chat. Ini dari Bu Sudiharti. Dalam contoh infografik narasumber tadi, kapan dan di mana digunakan fitur foto? Baik, terima kasih. Fitur foto digunakan untuk mencari background atau latar belakang. Kalau dalam infografik, selebihnya elemen. Seperti itu, Pak. Oke.
Jadi terkait untuk foto, Bapak Ibu, kita banyak main di elemen ya, dan ada juga di fitur fotonya tadi. Selanjutnya dari Ibu Priska. Bapak mau tanya untuk video yang jantung dan fungsinya download di mana ya? Yang AR tadi kayaknya ini Pak Andi. Yang air ya. Iya kayaknya. Saya share screen dulu. Kalau yang AR di sini Bapak Ibu ya. Situsnya sketchpad.com. Sketchpad.com ya. Ini banyak, mau yang sudah ada ataupun yang kita buat. Kalau yang kita buat itu ada beberapa tahapannya sebelum masuk ke sini. Insya Allah nanti jika ada waktu bisa berbagi. Tapi untuk yang sudah jadi di sketchpad.com, nanti sisa kasih masuk saja apa kata kuncinya, kemudian pilih share, nanti copy link, kemudian masuk tambahkan link di Canva seperti itu. Ya, oke. Baik, terima kasih banyak Pak Andi atas penjelasannya. Untuk di room chat sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Bapak dan Ibu. Silakan yang masih ingin bertanya, silakan Bapak Ibu. Silakan ajukan pertanyaan di chat room atau silakan raise hand ya. Iya, ini masih ada dari Ibu Ulul Hasan. Silakan Bapak atau Ibu Ulul. Ibu, Pak. Halo, Ya, halo, Ibu. Ibu Bu Ulul. Ya, benar. Bu Ulul. Terima kasih. Ya, saya bisa dengar, Pak, dengan jelas. Suara saya terdengar? Suaranya kurang jelas, Ibu. Kurang jelas ya. Mungkin kendala sinyal. Halo. Kali kalau saya mendengar jelas. Ya, halo. Ya, kedengaran Pak. Silakan dilanjut, Bu. Oh ya, terima kasih. Bagaimana ya caranya membuat kalau ada rumus kimia, kebetulan saya guru kimia, misalnya H2O, apakah itu kalau misalkan kita copy dari Word ke infografik itu akan tertulis seperti seharusnya? Saya belum pernah coba. Itu saja Pak Andi, terima kasih. Oke, H2O ya. Baik. Saya coba bagi layar tentang H2O. Kedengaran Bu ya suara saya? Kedengaran. Ya, pertanyakan ini penulisan rumus kimianya yang ada angka seperti H2O itu kan indeksnya duanya itu akan bawah agak itu ya. Iya. Kalau yang itu Ibu bisa di copy ya, dibuat dulu di Word, kemudian di crop gambarnya, mungkin pakai snipping tool, kemudian dimasukkan ke sini ya, ke menu unggahan. Seperti itu yang cara pertama. Jadi di snipping tool dulu, ya di crop, kemudian di download di bagian Canva, itu yang pertama. Atau yang kedua, coba cari di elemen. Biasanya itu ada. H2O ya, misalnya. Terima kasih. Ya, misalnya seperti ini kan ada. Jadi kalau misalnya dia ada, silakan dicari dulu. Namun jika tidak ada, barulah kita beralih ke Microsoft Word atau yang bisa mewakilinya. Seperti itu, Bu. Atau mungkin Ibu juga bisa menggunakan cara yang ketiga. Misalnya ini ya, teks. Dipenggal satu-satu. Misalnya A dulu, ya. Coba diperbesar dulu hanya. Kemudian kita copy paste. Kemudian dua lagi.
Nah, 2-nya ini dikasih kecil lagi, seperti itu. Kemudian O-nya lagi. 2O. Begini, Bu, ya. Halo? Ya, halo, saya Ya, dengar. halo. Ya, Ya, halo. mungkin seperti ini, Bu. Dari ketiga cara tersebut. Jika memungkinkan. Mungkin ini yang paling gampang untuk yang ketiga ya. Dipenggal Ya, satu-satu ini yang saja. mendekati yang ketiga ya. Iya, sisa diatur posisinya dan ukurannya. Sehingga dia berbentuk seperti unsur senyawa kimia aslinya. Seperti itu, Bu. Baik, Pak, terima kasih, sangat membantu. Ya. Saya kira jelas Bu Ulul ya, terkait pertanyaan Ibu tadi yang sudah dijawab oleh narasumber hebat kita. Jadi intinya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang kita temukan ketika kita ingin menginsert gambar atau mungkin yang lain di Canva ini ya. Jadi memang ada beberapa aset yang sudah disiapkan oleh Canva. Kalaupun misalnya memang Bapak dan Ibu aset yang Bapak Ibu butuhkan tidak disiapkan atau tidak tersedia di Canva, maka Bapak dan Ibu dapat mendownloadnya dari aplikasi yang lain. Kemudian diupload masuk ke Canva. Seperti itu saya kira. Yang berikut dari, ya mungkin ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu, karena sepertinya waktu kita sudah semakin larut juga. Dan dari Bapak atau Ibu ya, Bimasri Masri. Saya aktifkan dulu mic-nya Bapak. Oke, silakan Ibu Halo, atau Bapak ya. Silakan Pak. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir bagi kami pada Pak ya, Samsir ya. Kemarin Pak Andi Pak. ya kemarin sempat kami ikut pelatihan Canva sekitar 1 bulan yang lewat. Itu ada kami kirim email ke Canva sampai saat ini belum ada dibalas ya dari pihak Canva itu. Sementara email kami yang kami gunakan itu ada 2. Pertama ya email pribadi, kemudian ada email belajar ID. Tapi pada saat kami buka, itu di email belajar ID itu terus ada saja informasi tentang Canva. Apakah itu sudah terdaftar kami menjadi masuk ke grup Canva atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oh iya. Ya, jadi saya kira poinnya ditangkap ini Pak Andi terkait bagaimana proses registrasinya beliau mungkin ini yang dimaksud di Canva for Education ya. Ya, seperti itu mungkin Pak Bimasri ya. Ya ya. Iya. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Untuk mengetahui apakah akun Canva Bapak itu sudah terregistrasi atau tidak, sangat mudah untuk mengenalinya ya. Misalnya di sini ya, ketika di Canva for Education tidak ada tulisan logo Canva Pro atau gambar mahkotanya. Namun, ketika Bapak Ibu guru belum terdaftar, maka akan muncul di sini tulisannya. Contohnya, saya mengambil contoh saja. Saya ambil contoh ini. Nah, misalnya saya mengambil ini ya, saya menggunakan akun pribadi. Nah, di sini kan tidak ada gambar-gambar mahkota, biasanya di bagian bawah sama atas. Nah, tapi saya coba menggunakan akun pribadi yang tidak mungkin terkoneksi dengan Canva for Education, maka di sini ada tulisan ya, tanda mahkota, coba Canva Pro. Nah, ini yang menunjukkan bahwa ini versi gratis. Artinya dia terbatas, ada watermarknya. Tapi kalau tidak ada tanda ini, itu artinya bisa dinikmati secara utuh. Seperti itu. Iya. Ya. Iya. Saya kira Ya, jelas terima kasih. Pak Bimasri ya. Iya. Iya. Terima kasih. Iya. Jadi untuk membedakan antara Canva for Edu dengan Canva Free, Bapak Ibu ya, itu yang membedakan adalah bahwa Canva Free itu masih ada tanda mahkota atau logo mahkota jika Bapak dan Ibu ingin mengakses Canva itu.
Sementara untuk Canva for Education maka tidak ada lagi gambar atau tanda mahkota di bagian fitur atau menu di bagian bawah. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu, sudah terlalu banyak yang kita diskusikan malam ini, dan tentu Saya saja boleh? saya yakin. Oh halo, dari Satu Pak siapa? kakak. Saya Bapak. Oh Pak Puspo, oke silakan. Ya satu aja satu. Enggak, kebetulan Silakan saya Pak tadi De. lihat. Nah, ya, Silakan ya. Pak De. Terima kasih Pak Andi. Saya terselip satu kegiatan tadi. Waktu menempelkan gambar image yang PNG tadi. Itu yang di copy untuk ke link Canva-nya itu yang mana? Tadi saya sempat sudah melihat, tapi terus keselip nggak tahu gitu itu. Iya, yang berarti kalau PNG kan nggak ada background-nya begitu. Terima kasih Pak Andi. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Untuk mengambil gambar yang tidak ada di Canva, misalnya logo Tuturi, maka awali selalu dengan PNG agar tidak ada lagi background putih-putihnya atau background hitamnya. Kemudian setelah itu dipilih menu gambar ya. Pilih menu gambar, kemudian pilih menu gambar, cari yang paling pertama saja biasanya ya. Cari yang paling pertama. Nah, biasanya kalau PNG Bapak Ibu bisa lihat sini ya. Ini ada gambar kotak-kotak abu-abu putihnya. Ini menunjukkan dia PNG. Ya, dia menunjukkan PNG. Kemudian setelah itu gambarnya tidak perlu diunduh atau di-download. Cukup klik kanan. Setelah diklik kanan, copy gambar, copy image. Setelah di-copy, masukkan ke Canva, ya, misalnya ini. Kemudian Ctrl V. Maka nanti otomatis akan muncul. Tanpa perlu diunduh. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, iya. Sudah puas Pak Puspo ya? Udah. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak ya. Ini Pak Andi, dari Ibu Juliati, saya kira ini sifatnya bukan pertanyaan ya. Dan saya kira tadi dari Pak Puspo pertanyaan terakhir, ini dari Ibu Juliati, sebenarnya dia sifatnya bukan pertanyaan ya. Minta bantuan katanya ke Pak Andi, didaftarkan ke Canva for Education. Beliau ini adalah ibu pengawas sekolah dan sudah mendapatkan akun belajar ID. Ya, mungkin ini sekaligus menjadi closing statement Pak Andi ya, untuk memberikan sedikit gambaran ke teman-teman, ke Bapak dan Ibu guru bagaimana melakukan registrasi di Canva for Education. Oke, baik. Siapa dia? Ya, sekaligus menjadi closing statement mungkin ya, Pak Andi. Siap. Iya, silakan Pak. Saya cari dulu filenya. Oke. Search dulu. Ya, muncul Pak ya? Iya, Baik. silakan Pak. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, para guru pembelajaran hebat, sebelum menjelaskan tata caranya, saya ingin memberikan gambaran umumnya, secara umum saja, bahwa Canva itu sebenarnya sangat banyak manfaatnya. Bukan cuma membuat infografik. Misalnya Bapak Ibu ingin mengelola sebuah medsos sosial, itu bisa dari Canva. Membuat quotes, ini kan semua dari Canva ini. Ya, membuat logonya, gambarnya, isinya. Atau misalnya Bapak Ibu ingin membuat sebuah komik, misalnya komik pembelajaran seperti ini. Ini kan semuanya dari Canva ya. Bisa nanti Bapak Ibu pelajari lagi. Apa sih itu Canva, bagaimana cara mendesain. Nah, yang Bapak Ibu lihat ini, yang terkait komik, ini sebenarnya 100% dari Canva ya. Semua gambar-gambarnya, dan lain-lainnya.
Nah, mengapa saya tampilkan ini? Agar kita memiliki wawasan yang lebih luas bahwa Canva itu tidak hanya tentang infografik. Artinya apa yang kita inginkan, insya Allah ada. Bisa kita istilahnya orang Makassar dikacak-kacak sedikit. Iya, Ya, betul. di otak-atik. Nah, adapun untuk pendaftaran Bapak Ibu ya, jika Bapak Ibu telah memiliki akun Canva for Education, oke, sepertinya dia ada gangguan. Oke, untuk melakukan registrasi, sepertinya saya sudah melihat perbedaan ya, ada perbedaan sedikit di Canva untuk mendaftar dengan yang belum mendaftar. Untuk yang tahun ini ada perbaharuan ya, dan itu sifatnya agak simpel dibandingkan yang lalu. Nah, ketika Bapak Ibu hendak mendaftar Canva, ketik saja di Google ya, di Google Canva for Education. Jadi diklik saja kata kuncinya Canva for Education ya. Kemudian pastikan memilih yang paling atas yang ada tulisannya Canva for Education. Jangan canva.com, karena kalau masuk di canva.com berarti Bapak Ibu masuk ke Canva gratis. Seperti itu ya. Pilih Canva for Education. Kemudian di bagian ini ya. Nah, ini belum selesai loading. Oke. Di bagian ini pilih yang warna ungu. Ada tulisannya for teacher ya. Coba saya besar lagi. Oke. Di sini ada tulisannya for teacher untuk guru. Silakan sign up ya, daftar sekarang dengan syarat pastikan akun Gmail belajar.id Bapak Ibu itu sudah sinkron dengan Google Chrome-nya. Ya. Saran saya gunakan Google Chrome. Kalau gunakan Mozilla dan selain Google Chrome itu biasanya tidak maksimal. Nah, gunakan Google Chrome dan pastikan akun Gmail atau belajar.id Bapak Ibu itu sinkron. Nah, setelah itu pilih yang warna ini ya, sign up now, warna ungu. Kemudian nanti ada pilihan login. Nah, kalau saya ini sudah tidak bisa login karena seluruh akun saya itu sudah terdaftar di Canva for Education, baik yang pribadi maupun yang belajar.id. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kita login ya. Login, kemudian nanti tambahkan. Nah, pilih tambahkan. Kemudian, nah nanti di situ ada pilihan. Memasukkan nama, kemudian nama sekolah, kemudian alamat web, dan sejenisnya. Setelah itu nanti masuk verifikasi. Verifikasi pertama adalah verifikasi ucapan terima kasih sudah mendaftar. Nanti verifikasi yang kedua itu ada tulisan angka 1 sampai 9, maka itu sudah sukses. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin itu Pak. Iya, baik. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Terkait dengan bagaimana proses registrasi, ini sudah tidak dapat lagi dilakukan secara maksimal karena akun-akun yang dimiliki oleh Pak Andi ini sudah semua diregistrasi di Canva for Education. Jadi Bapak dan Ibu, saya kira seperti itu paparan materi dari beliau, dan saya kira proses registrasi tadi juga sekaligus menjadi closing statement ya Pak Andi ya, dari pemaparan materi beliau malam ini. Dan tentu saja Bapak dan Ibu mewakili teman-teman dari tim Lontara mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Pak Andi telah meluangkan waktu untuk bersama-sama kami di malam ini untuk berbagi ke teman-teman guru di berbagai pelosok Nusantara untuk bagaimana mendesain infografik dalam waktu 15 menit ini. Saya kira luar biasa materi kita malam ini Bapak dan Ibu, dan secara pribadi saya bangga bisa berada satu panggung dengan guru saya, Pak Andi Muhammad Subair. Beliau ini adalah guru saya dalam belajar Canva, dan alhamdulillah ada sedikit yang bisa saya
sampaikan ke teman-teman sekalian yang mungkin pernah bersama-sama saya di kegiatan lainnya. Dan beliau inilah guru saya. Dan saya kira terima kasih banyak atas kebersamaan kita semua. Pak Andi, terima kasih banyak. Mohon maaf jika sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan selama berinteraksi di room ini, termasuk sebelum kegiatan ini berlangsung. Terima kasih banyak juga kepada Bapak dan Ibu sekalian yang masih bertahan di room ini, masih bertahan 100 partisipan Pak Andi hingga detik ini. Dan tentu saja ini adalah hal yang luar biasa, meskipun tadi banyak yang menjapri saya, susah masuk di room katanya. Dan memang sepertinya malam ini ada kondisi jaringan yang kurang bersahabat. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Dan sebelum room ini ditutup, saya persilakan kepada Bapak dan Ibu, termasuk Pak Andi, untuk mengisi presensi yang dibagikan di room chat ya. Ya, silakan Bapak Ibu diisi presensinya sebelum meninggalkan room ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan untuk teman-teman dari afiliasi Sadar IGI yang sempat bergabung malam ini, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada yang berada di attendee tidak sempat kami angkat ke panelis. Ini karena kendala jaringan di tempat saya, jujur. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Pak Andi sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya kira cukup sekian kita akhir kegiatan ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat berkarya para guru. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak Andi. Assalamualaikum.